sang juara ya. Karena apa? Karena pada malam hari ini ya, Bapak Ibu dan kita semua masih mau bergabung dan juga menyaksikan serta belajar bersama-sama ya, sharing-sharing bersama. Nah, jumpa lagi bersama dengan saya Michael Pranajaya di dalam acara Matrix Asia Talk Show ya, pada hari ini, hari Selasa tanggal 23. Nah, di sebelah sini ya, 23 Juni 2020, dan tidak terasa sudah seminggu lagi mendekati akhir bulan Juni ini. Hari ini sesuai dengan temanya adalah peluang bisnis di era COVID-19. Dan hari ini saya bersama dengan seorang rekan, seorang magician yang sangat luar biasa, yaitu ada Bapak Soyu Katana. Ya, jadi silakan Bapak Ibu yang Anda mau bertanya-tanya, nanti boleh silakan klik di komen sini ya, di bawah sini ya, di sebelah kiri. Nanti silakan ketik-ketik komen kalau mau bertanya-tanya ya, baik itu seputar bisnis ataupun seputar magician. Sebab beliau ini luar biasa hebat. Anda bisa lihat di YouTube juga banyak, dan beliau juga pernah muncul di acaranya Uya Kuya. Wow, keren banget ya, magician yang mantap, dan ini adalah salah satu brother saya yang sangat luar biasa. Oke, sebelum saya invite, halo Pak Jason, saya menyapa dulu ya. Ada Pak Jason, Pak Pram, ada Melias Michael ya, ada Pak Gusmi ya, dan lain sebagainya. Welcome, selamat malam, selamat datang di acara Matrix Asia Talk Show ya, dengan setiap hari jam 7 malam kita coba untuk konsisten untuk memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu sekalian. Dan saya mau menginvite ini dia ya, brother Soyu Katana. Oke, lagi sedang menunggu terkoneksi hubungan dengan Pak Soyu Katana. Ya, welcome Pak Jason. Nah ini sudah. Halo Bro Michael, luar biasa, lagunya mantap. Halo Bro Soyu, apa kabar? Baik-baik. Salam semuanya yang udah nonton di sini. Saya dengan Soyu Katana. Selamat malam ya Bro Soyu ya, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join pada malam hari ini ya. Gimana kabarnya Bro Soyu? Saya manggilnya Luar Bro biasa, atau mau Bapak pastinya. atau mau apa nih? Dalam magician ada kata-kata kah? Oh enggak. Kalau dalam magician ada, mungkin teman-teman yang lain mungkin pernah dengar sempurna, mantap dan sebagainya, itu sebenarnya sama aja. Kayak kita salam super, salam dahsyat, itu sama semua. Yes. Itu sebenarnya itu cuman untuk personal branding aja sebenarnya. Kalau dia pasti selalu berkata salam sempurna gitu, seperti itu. Personal branding, bro. Baik, siap. Salam sempurna kalau gitu ya. Ya, gimana? Keluarga sehat, Bro Soyu? Luar biasa sehat, bro. Istri, Gimana keluarga sehat ya? juga? Istri juga, istri juga sehat, semuanya sehat. Mertua juga sehat, bro. Gimana? Istri juga, anak sehat ya? Puji Tuhan sehat. Dan senang sekali loh, thank you ya Bro Soyu Katana. Pak Soyu ini orangnya sibuk, muridnya banyak, ada ratusan, tapi masih mau mampir menyempatkan diri untuk berbincang bersama di Matrix Asia Talk Show. Thank you. Terima kasih. Dan jangan lupa teman-teman semua, kalau mau ingin belajar, siapkan uang lembaran mungkin 50 ribuan. Saya tunggu ya, sambil saya bilang bahwa Bro Michael ini luar biasa banget. Dia motivator yang saya kagumi juga, dan teman saya juga yang dahsyat, sehingga saya juga ngikutin Bro Michael untuk IG Live itu baru pada saat saya ngikutin kelasnya yang dahsyat itu. Walaupun saya cuman ngikutin satu sesi aja ya, tapi itu udah luar biasa. Apalagi sesi yang kedua, wis, tambah mantap. Dan itu sudah saya lakukan. Yang tadinya saya itu sebenarnya malas juga untuk IG Live atau sharing-sharing, itu paling malas sebenarnya. Tapi karena ikut kelas itu, jadi saya, wah, boleh juga nih untuk kita mengasah personal branding kita. Gitu. Yes. Terima kasih. Berarti apa yang di-sharingkan bisa terpakai ya untuk pesulap juga ya Bro ya, untuk jadi IG kalau Live, teman-teman untuk branding dan lain sebagainya. Betul. Jadi kalau teman-teman yang masih belum ikut kelasnya Bro Michael, ikutlah. Recommended dari saya. Pasti dijamin bisa ngomong lancar. Ya. Dan kemarin baru selesai batch gitu. ketiga ya, Bro Soyu, batch ketiga baru saja selesai. Ya, puji Tuhan lancar luar biasa, dan mereka pun antusias. Thank you.
Nah, Mungkin tentu nanti saya kita juga mulai ikut nyusul juga nanti Bro Michael. Kenapa? Halo. Ikut nyusul. Mungkin aku ikut nyusul juga, bikin kelas juga nanti. Wah, keren, keren, keren. Nanti yang mau Ya, belajar ikut sulap nyusul. langsung ya, bisa DM ataupun bisa nanya-nanya ya kapan Boleh, kelasnya. boleh. Yes, yes. Oke, saya Oke. pin dulu ya. Udah pada Pin siap dulu ya? Udah pada peluang siap? bisnis pada malam hari ini di era COVID ya. Sebab kalau udah Yes. kelewatan setengah jam nanti nggak bisa dipin. Di era Yes, yes. COVID-19. Bapak Ibu, saya Bro pin. Michael, ini ada loading ya? Loading dari saya atau dari Bro Michael ya? Loading. Ah. Mungkin sinyalnya boleh ya. Sinyalnya Halo? diinin aja, didabelin buat jaga-jaga antara sinyal WiFi dan juga dengan mobile data ya. Betul. Saya udah doublein. Wi-Fi dan mobile data Double ya. juga. Sip. Nah, Oke. teman-teman udah siap untuk belajar sulapnya? Jadi pertama kita siapkan uang 50.000. Nah, mantap nih pembukaan. Siapkan uang 50.000. Ya, siapkan uang 50.000. Sudah? Dan oke, saya juga ikut ya. Boleh, Mantap, boleh. Bro Ikut. Ari. Pada malam hari ini. Kita santai aja ya. Kita buka dengan santai, yaitu dengan belajar sulap dulu. Ini saya reveal sekarang. Oke. Jadi habis itu kita lipat seperti ini. Lipat seperti ini, kelihatan? Ya, dilipat ya. Ya, dilipat seperti ini. Terus bagian bawahnya juga dilipat. Jadi seperti ini nih. Oh, dua ya. Dilipat dua ya. Ini ya. Ya, dilipat dua. Oke. Oke. Sudah? Sudah? Sudah ya? Nah, habis Ya. itu lakukan seperti ini. Seimbangin. Oke. Nah, yang tangan kiri itu dilepas secara perlahan-lahan. Tangan kiri Ya. ya. Ya, jadi seimbang dulu. Tangan kiri dilepas secara perlahan-lahan, maka uang itu akan seimbang. Oke. Mantap ini, Bapak Ibu ya. Tangan Bro Michael tolong dilepas. Ini. Yang telunjuknya. Oh, telunjuk. Bentar. Ya, seperti ini. Ya. Ya, Wah, susah. telunjuknya dilepas. Jatuh ya. Ya. Jatuh. Telunjuknya kalau jatuh. dilepas jatuh, Bro. Jatuh. Jadi, teman-teman pengen tahu rahasianya, nanti saya akan kasih tahu rahasianya. Kenapa ini tetap eksis. Tetap tidak jatuh. Oke? Sudah ya, Bro Michael? Saya akan kasih tahu rahasianya sekarang. Ya. Ya, itu dikarenakan di sini ada satu koin di dalamnya. Jadi seimbang gitu. Aduh, makanya itu seimbang ya. Betul. Jadi rahasianya simpel banget. Jadi benar-benar ini menandakan bahwa produknya sama. Ya. Produknya sama. Sama-sama 50.000. Ya, dalam bentuk uang ya, 50.000. Tapi ada modifikasi. Ada inovasi yang membedakan produk kita dengan produk Anda berbeda dengan produk saya. Jadi lebih bagus mana? Orang akan memilih produk saya atau Anda? Ya inilah. Iya, produk saya karena ada inovasi dan modifikasi. Nanti kita akan bahas tentang peluang usaha di saat Anda mentok, kalau saya bilang mentok atau karena mungkin Anda di COVID-19 atau mungkin dalam kesusahan. Nah, mungkin pada saat kita lagi mentok. Nah, ini saya akan bahas, Bro Michael. Oke. Nanti ada sulap lagi. Nanti ada sulap lagi pas akhir ya, Bro Michael ya. Kenapa? Ada sulap lagi nanti pas akhir. Oh, pas akhir ya. Wah, Ya, pas akhir. Bapak Ibu Itu sucker yang effect. mau Itu sucker ada effect sulap namanya. lagi boleh kasih komen dulu. Tunggu, Bro.
Yang mau sulap lagi boleh kasih komen, mau. Nah, biar nanti akhir akan dikasih sulap lagi. Kalau nggak ada sulap nih. Betul. Oke. Mantap. Nah, kebetulan saya baru bikin materinya itu hari ini, bro. Itu dalam waktu sekitar kalau dihitung-hitung 2 jam sambil makan juga sih, gitu. Tapi ini saya udah rangkum sesingkat mungkin. Sebenarnya kalau mau dibahas itu butuh waktu mungkin Panjang, 3 hari. Panjang. Bro, sebelum mulai Yes. bahas soal ini, ini, boleh nanya-nanya dikit nggak? Boleh dong, nanya-nanya boleh dikit dong. nggak? Santai. Boleh. Boleh ya. Bro Ai mau, Pak Pram mau. Yes, Oke, boleh. yes. Nanti kita kasih sulap ya. Siap. Yakin, Mungkin atau pertengahan juga boleh ya, nanti ya? saya kasih sulap juga. Pertengahan mau pertengahan ya? dan akhir. Ya. Ya. Tapi Siap. komen. Komen. Bro, mau nanya. Boleh. Boleh tahu nggak? Ini kan tadi udah saya kasih tahu nih, Bro, kepada teman-teman dan juga kepada sahabat dari Matrix Asia bahwa Pak Soyu Katana atau Brother Soyu Katana itu pernah tampil di acaranya Uya Kuya, terus juga banyak muridnya kayaknya udah 100 atau udah 300 berapa udah 100 tuh? lebih. Ya, 100 lebih itu private ya, bukan istilahnya bukan cuma grup gitu. Bukan yang kelas ya, bukan yang kelas ya, tapi private ya, one by one ya. Private, udah 100-an. Udah 100-an, udah tampil di Uya Kuya ya, dan boleh nanya nggak? Lebih detail lagi, kenapa mau jadi pesulap, Bro? Kenapa memilih karirnya sebagai seorang magician? Boleh sebenarnya kalau dibilang boleh. Jadi sebenarnya kalau dibilang karirnya di dunia sulap, sebenarnya itu awal muasal itu saya pengen orang tuh bahagia. Jadi saya pengen lihat orang tuh kalau ngelihat saya tuh happy gitu loh. Karena saya orangnya yang awal muasal itu saya adalah orang introvert. Jadi orang yang penyendiri. Jadi lebih enak sendiri dan tidak bergaul dengan orang lain gitu loh. Jadi kayaknya kalau sendiri tuh happy banget gitu. Tapi setelah saya ngeliat ada yang sedih, ada yang butuh hiburan, dan pada saat saya main sulap itu orang kok pada terkesima, dan itu yang membuat saya jadi lebih untuk melatih ilmu sulap saya gitu loh. Untuk macam-macam, bro. Jadi untuk seminar, untuk apapun juga bisa gitu. Itu pertama asal kali ngelihat orang yang terkesima sama sulapnya itu apa, Bro? Sulap apa yang pertama kali dilakukan? Yang pasti itu pertama kalau di sekolah waktu SMP itu saya ngelihat badut datang ke sekolah ya. Dia jual misalnya contoh sapu tangan bisa hilang gitu. Terus dia main sulap-sulap yang lain, itu yang bikin saya terkesima. Tapi lebih terkesima lagi pada saat saya nonton RCTI. Stasiun RCTI yaitu Deddy Corbuzier. Karena dialah yang bikin sulap itu makin lama makin meningkat dan tidak seperti yang dulu-dulu yang dianggap sebagai badut dan sulap aja gitu. Jadi eksklusif banget gitu. Itu gara-gara dia aja. Oke. Karena pengaruh dari Om Deddy ya, dari Master Deddy, jadi menginspirasi Bro Soyu ya. Bukan saya aja, kayaknya semua para pesulap juga seperti itu, karena makanya disebut Bapak Pesulap tuh. Bro Deddy itu adalah Bapak Pesulap. Ya. Oke, siap. Nah, nanti boleh ya Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Pak Soyu Katana, ya boleh nanti komen di bawah. Dan hari ini kita nggak cuma ngomongin soal sulap, tapi kita ngomongin soal peluang bisnis di era COVID-19 dari sudut pandang seorang magician dan juga seorang entrepreneur ya, punya usaha toko online juga ya, Bro ya. Yes. Nah, ini ruang rahasia saya sih sebenarnya, ini spesial. Mungkin besok ada green screen juga kayak Bro Michael juga. Baru dapat udah mulai saya pasang-pasangin mic dan sebagainya nanti. Udah mulai ya. Wah, keren. Nanti mantap ya ruangannya. Jadi jangan lewatkan batch keempat ya. Batch keempat dari Bro Michael untuk public speaking di kamera. Ya doakan ya. Batch keempat ya. Doakan gitu ya. Nah, baik, Bro. Mau nanya-nanya. Malam ini kan udah nyiapin nih. Mau sharing soal peluang bisnis di era COVID-19. Nah, ini nih contohnya ya. Sesuai dengan judulnya, kira-kira
dari sudut pandang seorang magician dan juga seorang teacher di bidang sulap, ya, magic consultant, serta juga punya usaha toko online, ya, kira-kira ada peluang apa di COVID-19 ini untuk kita bisa melakukan namanya usaha ataupun bisnis? Ya, boleh bro, di-sharing. Oke. Jadi kayak kemarin saya udah sharing 7 poin atau 8 poin yang saya sudah kasih. Yang pertama kita harus tahu dulu apa sih yang disebut dengan zona nyaman. Ya kan? Zona nyaman itu dibagi jadi 2. Zona nyaman arti sebenarnya dan zona nyaman pada saat kita lagi kesusahan seperti ini atau istilahnya pada saat ada COVID-19 seperti ini. Nah, itu kita harus bagi artinya itu berbeda. Jadi kalau saya tulis di sini adalah kalau zona nyaman itu artinya kan keadaan yang sudah nyaman. Ya kan, yang paling simpel. Pokoknya di sini saya akan bahas tanpa menggunakan kata-kata yang susah-susah ya. Pokoknya yang simpel-simpel aja. Bahwa keadaan yang sudah nyaman, yang sudah cocok di dalam kehidupan kita, terus kasarnya itu kita tuh udah mager atau mapin, malas gerak atau malas pindah. Gitu. Jadi udah nyaman banget gitu. Nah, itu kan biasanya adalah kata-kata yang sebenarnya. Benar kan ya? Terus kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Nah, ini nanti saya bahas pada saat saya jelaskan pada keterangan bahwa zona nyaman di saat kita di masa COVID ini itu artinya lain. Itu adalah Anda mau belajar, Anda mau berubah, dan mau melakukan hal yang baru gitu. Ya. Jadi yang dimaksud, kenapa, Bro Michael? Nggak apa-apa. Silakan, silakan. Jadi zona nyaman yang di saat pandemi ini saya cuma jelaskan bahwa kita itu di sini adalah zona nyaman yang dimaksud adalah Anda keluar dari zona nyaman ini adalah Anda harus mau berubah dan mau belajar dan mau melakukan. Kalau cuma belajar aja tidak melakukan sama aja, ya kan? Kosong gitu. Nah sekarang kenapa sih kita harus keluar dari zona nyaman, Bro Michael? Ya. Karena kita mau mendapat zona yang lebih. Bisa digarisbawahi bahwa zona nyaman yang lebih nyaman gitu. Kenapa? Karena sifat manusia itu tidak pernah merasa puas, Bro Michael. Apa yang didapat, apa yang diciptakan. Jadi untuk mengerem kepuasan itu juga harus, makanya agama juga mengajarkan kita untuk bersyukur. Jadi untuk bisa mengerem bahwa kita itu emosi untuk kepuasan itu dengan cara diredakan dengan cara bersyukur gitu loh. Nah, bersyukur ya. Salah nggak sih? Iya betul. Salah nggak sih kalau kita belum puas, Bro Michael? Salah nggak sih kalau kita belum puas? Ya. Iya. Menurut Bro Michael gimana? Tergantung. Kalau misalkan memang kondisinya, misalkan dia kurang rajin, ya, berarti dia nggak puas ya bagus. Ataupun dia lagi sedang bekerja gitu ya, atau berusaha, usahanya belum maju. Belum puas ya nggak apa-apa selama itu positif ya. Betul. Jadi intinya positif ya. Jadi di sini saya sudah menguraikan panjang lebar sebenarnya, Bro Michael. Cuman saya akan persingkat bahwa kalau tergantung betul tergantung. Kalau kita puasnya nantinya karena negatif, contohnya nih mengambil hak orang untuk mendapatkan tender, ya kan, dengan cara menyuap orang dalam, korupsi dan sebagainya, memperkaya diri dengan hal yang tidak benar. Nah, itu bisa dikatakan Anda bisa menilai sendiri bahwa itu adalah sesuatu kepuasan yang salah ya. Istilahnya pada saat Anda melakukan hal itu adalah sesuatu yang salah. Nah, kalau saya bilang salah, pasti ada yang orang menyangkal itu sah-sah aja di dalam dunia bisnis. Benar nggak, Bu Michael? Betul. Kadang-kadang ada yang bilang nggak apa-apa. Sama bisa menang tendernya. Iya, benar. Itu selalu umum lah. Kita ngomong secara umum. Dan kadang-kadang kalau saya bilang tidak salah, kalau dia memang karena positif, seperti Bro Michael bilang. Contohnya adalah membuka cabang baru, usaha baru, supaya menambah pendapatan makin bertambah, ya kan? Nah, itu semua tergantung Anda semua. Jadi untuk mengatasi kepuasan itu adalah Anda sendiri yang menentukan. Jadi kita tidak bisa, istilahnya kita cuman memberi penjelasan tentang kepuasan yang benar hari ini. Halo? Oke. Ya. Gambar saya terlihat, Bro Soyu? Oh, belum sih, cuman masih cover saya aja. Fotonya ini sepertinya saya disulap nih. Sepertinya saya disulap, saya tiba-tiba menghilang. Padahal saya ada di depan Anda.
Oh, padahal gitu saya ya. ada di depan. Berarti luar biasa ya, luar biasa. Oke. Iya, iya. Jadi teman-teman udah tahu semua ya. Jadi intinya tentang semua kepuasan, tentang emosi. Jadi aku nggak ngomong masalah SQ, IQ itu terlalu tinggi kayaknya bahasanya. Nah, Ya. kalau di masa COVID atau pandemi ini masuk keluar secara nyaman itu yang tadi kita mau belajar, ya kan? Dengan cara mungkin kayak contohnya ikut batch satunya Bro Michael, yaitu tentang public speaking seperti ini. Dan akhirnya dilatih seperti ini, bisa ngobrol dengan orang lain. Nah, itu belajar. Tapi kalau Anda tidak melakukan, Anda tidak bisa ngomong dengan lancar. Benar nggak, Bro Michael? Iya, betul. Ya. Dan Kita Anda belajar misalnya semuanya. masih mager nih, aduh males gitu. Ya, Anda nggak akan bisa gitu. Jadi semuanya itu tergantung Anda semua gitu. Nah, habis itu yang kita bahas hari ini adalah peluang usaha baru di masa new normal ini, brother. Bro Michael. Ya. Apa Itu tuh tentang peluang menjual, usahanya? ya, nanti saya akan bahas tentang usahanya apa aja, karena banyak sebenarnya usahanya, cuman ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memilah tren barang dan sebagainya, atau stop buying customer. Nah, kita akan jelaskan satu persatu ya. Jadi di sini saya udah jelasin, saya udah bikin slide nih. Jadi teman-teman, saya cuma tinggal baca doang sih sebenarnya ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah peluang usaha baru di masa new normal ini, ya kan? Itu dengan menjual barang atau jasa. Nah, sekarang perlu diingat, kondisi sulit mungkin berarti tidak ada kata-kata, tidak ada ide baru. Itu adalah salah. Sebenarnya pada saat kita masa sulit, otak kita yang diberikan oleh Tuhan itu luar biasa. Itu muncul ide-ide baru. Plus. Benar nggak, Bro Michael? Betul. Ya, saya disulap nih, Bu, jadi transparan. Oke. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Saya ada di depan. Cuma nggak kelihatan. Oke, saya lanjut. Nah, untuk itu baru kita ingat bahwa kondisi sulit bukan berarti tidak ada ide baru, gitu kan? Itu hebatnya Tuhan menciptakan kita, memberikan otak yang cerdas untuk berpikir. Itu adalah kelebihan dari kita, gitu loh, sebagai manusia. Dan Anda akan mendapatkan ide-ide yang tidak sengaja, yang tadinya tidak terpikirkan oleh kita. Benar nggak, Bro? Jadi, Betul. makanya kita akan bahas, supaya nggak panjang lebar, kita akan bahas apa sih produk dan jasa yang lagi tren, atau produk atau jasa yang bisa jangka panjang, dan kita gimana sih cara memilah-milahnya. Nah, ini kita lihat ke slide berikutnya adalah memilah produk dan jasa yang lagi tren. Nah, apa yang dimaksud dengan tren? Ya, sesuatu yang menurut Bro Michael apa tren itu, Bro Michael? Kalau yang tren yang lagi sedang orang suka, yang lagi orang sedang pakai, yang lagi sedang in. Betul. Lagi in ya, lagi booming ya. Orang lagi dibicarain terus. Contohnya nih, dulu ada Squeezie. Masih ingat Squeezie? Squeezie yang itu ya, main kayak yang dipencet-pencet itu. Ya, yang dipencet-pencet. Bukan kan. Squeezie itu kayak boneka yang agak lembek gitu, kayak boneka-boneka gambar-gambar itu. Ya, betul. Itu tren waktu itu Squeezie, ada slime. Masih ingat slime yang apa? Yang kayak karet, tapi istilahnya kayak tanah liat zaman dulu. Saya malam kalau nggak salah namanya. Nah, usaha brown sugar, kopi brown sugar, masih ingat boba, ya kan? Thai tea, pearl. Nah, kalau zaman sekarang tuh yang paling in adalah sanitizer, masker kain, masker medis, sarung tangan medis. Halo, Bro Michael? Oke. Jadi itu adalah sesuatu yang lagi tren saat ini. Jadi pada saat tren ini apa yang Anda lakukan? Kalau Anda suka dengan hal-hal yang tren, jadi istilahnya Anda suka dengan peluang yang instan, jadi Anda harus selalu istilahnya harus melihat keadaan pasar, tren hari ini, tren apa, barang apa. Nah, itu Anda ikut jualan. Pastinya Anda akan bisa lebih, ya, Anda bisa jualan dan Anda bisa mendapatkan uang dari itu. Nah, itu ada contoh. Nah, tapi sayangnya tren itu ada masanya, Bro Michael. Berarti nggak lama ya? Ada masanya ya? Ya, ada masanya. Kadang-kadang contoh kayak Squeezie atau slime. Apakah sekarang masih ada anak-anak yang meminta Squeezie? Kayaknya udah nggak ada ya, Squeezie. Udah jarang banget ya. Habis itu slime juga, ya udah jarang ya. Jadi ada masanya itu. Nah, sekarang kita akan kembali dengan apa yang dimaksud dengan usaha jangka panjang sekarang.
Usaha jangka panjang itu contohnya kayak jualan beras, minyak, jualan properti, jualan asuransi, salon, Ya. barbershop, ekspedisi, supermarket, Indomaret, Alfamart, ya mungkin nggak boleh sebutin, saya nggak tahu ya. Pokoknya itu adalah sesuatu yang masih orang butuhkan saat ini gitu loh. Jadi itu jangka panjang. Yes. Nah, kita akan bilang bahwa usaha itu kan butuh modal, benar nggak Bro Michael? Betul, betul, butuh modal, butuh dana ya. Ya, butuh modal dan butuh dana. Dan kebetulan di sini kan saya akan menjelaskan tentang reseller dan dropship. Wah, mantap. Reseller dan dropship. Ya, Dropship. boleh. Ya. Apa bedanya? Jadi selama ini, oke, dari saya sudah belajar online ini sebenarnya sudah waktu SD, itu saya sudah suka dengan komputer. Dan saya sudah jualan. Ya. Saya sudah jualan membuat cover depan buku atau cover mungkin clipping kalau masih ingat clipping. Atau cover cover buku modul untuk kelurahan. Dan waktu itu kan saya di kampung tuh cuman satu orang yang punya komputer, itu adalah papa saya. Gitu loh waktu di Wangon. Nah, saya udah belajar di situ bahwa saya istilahnya komputer adalah sesuatu yang hobi yang saya suka dari waktu SD sampai sekarang. Nah, apalagi ada online ya, zaman sekarang ada online. Terus kedua juga kalau pada saat jualan, ini mungkin sebagai ilmu juga, jadi kalau orang tuh tidak melihat uang sebenarnya pada saat membeli barang. Contohnya, pada saat itu saya melakukan jasa untuk laminating, tahu? Press? Tahu dilaminating ya. Biasa kalau kayak ada dokumen-dokumen dilaminating ataupun betul. apa gitu ya, biar dia nggak jasa foto sebagainya. Mungkin ya, foto. Foto. Jasa. Dan itu semua itu ada tekniknya ternyata pada saat jualan. Karena pada saat itu papa saya punya 2 plastik tipis dan plastik tebal. Nah, ada satu orang datang ke saya, dia manggil saya, Dek, saya mau laminating ijazah saya, nah atau KTP saya gitu. Nah, saya ngomong gini ke papa saya, ini modalnya berapa Pak? Modalnya contohnya misalnya 5.000, yang tipis sama yang tebal sama 5.000. Oke. Terus akhirnya saya melakukan istilahnya modifikasi atau inovasi ya. Jadi saya bilang kepada dia, kira-kira Bapak mau yang bagus atau yang jelek Pak? Otomatis dia akan jawab, bagus. Yang bagus, betul. Dia akan jawab, oke Pak, kalau yang bagus harganya 10.000. Itu yang tebel Pak. Tapi kalau yang jelek harganya 5.000 Pak. Kira-kira Bapak itu mengambil yang mana, brother? Ambil yang bagus lah. Yang bagus ya kan? Yang bagus yang tebel kan, 10.000. Akhirnya saya dapat keuntungan 5.000, masuk uang saku sendiri, brother. Yang 5.000-nya kasih ke papa saya. Kasih ke papa ya 5.000 ya. Jadi orang itu tidak melihat, kadang-kadang kan orang bilang, wih mahal ya, harganya mahal ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin, kita kasih penjelasan bahwa kalau kita menjual sesuatu, kita kasih lihat dulu fungsinya. Ya, fungsinya itu istilahnya ini loh, bagusnya seperti ini, jeleknya seperti ini gitu loh. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita bahas tentang perbedaannya, brother, antara reseller dan dropship. Nah, selama ini kan Hendra Magic itu melakukan cara sistemnya adalah dropship dari zaman dulu sampai sekarang. Zaman saya SMP sampai sekarang, saya selalu menggunakan sistem dropship gitu. Apa sih reseller dan dropship? Nah, kita akan jelasin. Kalau reseller itu butuh modal, brother. Butuh kepercayaan. Reseller butuh modal. Ya. Kalau dropship nggak perlu ya, brother ya? Nah, dropship tidak perlu. Cuman reseller dibagi menjadi 2. Reseller barang dan reseller jasa. Nah, ini beda artinya. Kalau reseller barang, itu dia butuh modal untuk menstok barang di rumahnya. Gitu loh. Jadi pada saat ada orang yang mau beli, sudah ready nih, udah ready, udah tinggal kirim aja, cepat, servis cepat dan sebagainya. Nah, itu nanti ada kelebihan dan kelemahannya, nanti saya akan jelaskan. Nah, kalau reseller jasa, nah itu takut ditipu, brother. Misalnya contoh, ada kelas misalnya contoh ada kemungkinan ditipu. Jadi contoh gini, kita sudah
sudah mempromosikan jasa istilahnya contoh ada kelas sulap lah istilahnya, ada kelas sulap dari si A gitu kan. Dia udah istilahnya udah mempromosikan dan ada yang udah daftar gitu loh. Ternyata si A itu cuman pada saat kita transfer ke dia, uangnya sudah dibawa lari. Nah, itu adalah resiko yang akan, walaupun dia istilahnya dia akan mengembalikan uang si customer itu dari dirinya sendiri pada saat kalau ada kejadian seperti itu. Tapi kalau reseller produk itu lain lagi. Nah, Gimana? nanti saya jelasin. Bro Soyo, kalau misalkan contoh tadi apa, reseller jasa, misalkan ada kelas untuk latihan sulap gitu ya, misalkan dia buka, sulap ada 10 orang si A, atau ya, gitu. Si A ya, 10 orang diajar sama si A, sulap A gitu ya. Terus ternyata uangnya dibawa kabur, kelasnya nggak berjalan gitu ya. Benar. Jadi pastinya yang dikejar adalah bukannya si A, tapi resellernya. Si IO-nya ya, atau resellernya yang dicari ya. Resellernya, kita bisa disebut kita sebagai reseller, istilahnya kita reseller gitu loh. Jadi ada dua ya. Jadi kalau reseller produk itu lebih enaknya apa? Jadi pada saat kita stok barang, jadi kalau ada orang suka ikut marketplace ya, contohnya kayak Tokped dan sebagainya. Nah itu dia stok barang itu, jadi kita servisnya lebih cepat. Jadi nggak usah nunggu-nunggu supplier, brother. Jadi nggak usah nelfon. Gimana, ada stoknya nggak? Nah, kalau dropship kan seperti itu. Ya. Dia akan menanyakan, kalau dropship tuh kelemahannya adalah menanyakan ke supplier. Kadang-kadang suka, kita udah tulis stoknya banyak, tapi setelah ada yang beli, kita tanya supplier, kosong. Nah, itu mengecewakan. Ya, setuju. Nah, itu kelemahan. Itu kelemahan dari dropship. Jadi kalau teman-teman mau jadi reseller atau dropship, mana yang bagus ya teman-teman sendiri yang memilih, gitu loh. Teman-teman yang sendiri memilih. Nah, kelemahan, kita akan kasih tahu kelemahan reseller produk, brother, sekarang. Ya, kalau reseller produk, ya ini reseller produk ya, belum jasa ya tadi ya. Jadi kalau reseller produk itu kalau misalnya dia masih banyak nih, contoh produk makanan, contohnya ya, produk makanan, pasti ada namanya expired produk, benar nggak, brother? Betul. Yang belum laku dijual, kalau ini udah keburu expired ya. Yes, kalau kadang-kadang kalau mereka lihat, expirednya udah deket lagi nih. Kalau saya nggak jual murah sama dibandingkan pesaing, pasti kita yang rugi besar kan? Betul. Nah, itu kelemahannya. Jadi kalau produknya Anda masih banyak nih dan pesaing Anda jual murah, maka kita biasanya suka banting harga di situ. Supaya stok barang laku dan istilahnya takut produknya expired yang tadi saya bilang. Nah, itu adalah kelemahan dari reseller produk. Nah, tapi kalau reseller produk itu untuk makanan, brother. Kalau untuk reseller, contohnya baju, ya kan? Ya. Kaos. Nah, kadang-kadang kaosnya itu kan biasanya ada gambar-gambarnya gitu kan. Kalau udah nggak in, udah nggak booming, nggak bagus, istilahnya udah nggak zamannya, itu juga bermasalah juga. Jadi kalau kita mau bahas kelemahannya banyak banget sih sebenarnya. Jadi kalau contoh baju atau size-nya, misalnya orang butuhnya size-nya medium, kita cuma tinggal stoknya S, small, yes, ya kan? Jadi modal kita matinya di di produk itu gitu loh. Jadi nggak kejual gitu. Kan kita mau fast moving fast moving. Kita harus siap untuk ada yang namanya slow moving ya, atau barang yang tidak laku kejual ya kalau produk ya. Betul. Reseller produk ya bro ya. Ya, jadi intinya banyak, kalau mau bahas untuk reseller ini banyak. Nah, kita bahas kelebihan dari reseller aja deh. Kelebihan dari reseller itu adalah harganya super murah, brother, dibanding dropship. Kenapa bisa seperti itu? Karena karena lebih murah. Karena apa? Pada saat dia beli sama suppliernya, kamu mau beli berapa? Berapa banyak yang mau beli? Pasti pertanyaan seperti itu. Kalau saya beli, misalnya contoh 1 ton atau berapa ini, kira-kira harga pasti akan dikasih diskon yang paling besar, benar nggak? Betul, karena beli dalam jumlah banyak ya, atau grosir. Benar, betul. Tapi kalau dropship, itu biasanya kita naikin harga sendiri dari harga yang sudah ditentuin oleh si supplier. Oh, jadi misalkan nih harga bolpen tadi ya,
harganya 5.000. Ya udah berarti kalau kita dropship, kita naikin, misalkan 7.000 kita jual gitu ya. Betul. Ya sama kayak saya tadi. Saya kan melakukan dropship juga sebenarnya. Jadi kayak contohnya kayak laminating tadi. Modalnya 5.000. Sama-sama 5.000. Mau tipis mau yang tebal sama-sama ini. Tergantung kitanya. Kita bilang di situ ini paling bagus. Harga 10.000. Nah, akhirnya orang itu akan beli yang 10.000. Yang tebal gitu. Tapi sebenarnya kualitasnya sama. Kualitas gitu. sama ya. Yes. Siap. Nah, oke. Jadi mungkin teman-teman udah tahu ya antara keuntungan jadi reseller dan dropship. Jadi kalau dropship itu tanpa modal memang. Tapi kelemahannya adalah ketergantungan dengan supplier. Kenapa? Pada suppliernya kan nggak mungkin cuman dropshipper kan cuman kalian sendiri gitu loh, bukan. Tapi banyak banget di luar sana yang mau jadi dropshipper gitu. Istilahnya tanpa modal, tapi kita bisa jualan. Tapi resikonya adalah pada saat supplier kosong produknya, Anda sendiri yang akan kewalahan, istilahnya akan bilang kepada customer Anda, barang kita kosong gitu. Itulah ketergantungan pada supplier. Tapi kalau sebagai reseller, Anda sudah stok barangnya, reseller produk ya, kita ngomongin reseller produk, Anda sudah stok barangnya. Nah, itu yang tadi saya bilang, yang tadi ada kelemahannya gitu ya, tapi Anda bisa service dengan cepat, pengiriman cepat, betul. Semua produk yang diminta ada, karena terus harganya Anda bisa dapat keuntungan lebih dari dibandingkan sebagai dropship gitu. Itu aja sih. Karena kita beli dalam jumlah quantity yang lebih banyak ya, Bro ya. Benar. Tapi kalau kelebihan reseller jasa yang tadi, kalau kelebihan tadi kekurangan reseller jasa itu kan tadi udah tahu ya, itu bisa ada kejadian penipuan, ya kan? Betul. Tapi kalau kelebihan reseller jasa ini bagus banget, adalah Anda kerjaannya cuma posting aja, Bro. Betul. Posting di sosmed, posting di tempat-tempat marketplace ya, dan lain sebagainya ya. Benar. Posting aja, kan kita modalnya cuma handphone. Betul. Benar, handphone dan kuota. Ya, kalau nggak punya wifi, kuota gitu kan. Untungnya saya pakai wifi. Nah, jadi itu Anda kerjanya cuma posting, ya kan? Terus Anda bisa sama keluarga, jadi bisa kita posting sambil bermain sama anak-anak gitu ya. Terus habis itu kalian dapat database. Jangan lupa. Ya, kadang-kadang orang suka lupa database. Gunanya buat apa, Bro? Di zaman sekarang nih, mungkin lagi teman-teman yang belum pernah jualan kan bingung, ngapain sih ya database, ribet. Mintain email, mintain nomor handphone. Benar. Sebenarnya itu gunanya banyak banget. Semua pebisnis harus punya database. Karena kita punya, istilahnya kita jaga maintenance customer kita. Karena kita punya produk juga macam-macam, brother. Setiap kali kan update terus. Misalnya kelas, contohnya ya, ada kelas Zoom, bikin bagaimana cara, ini brother mungkin bisa bikin kelas Zoom, gimana ngesetnya, gimana cara bikin green screen jadi bisa ada gambarnya seperti ini. Kebetulan saya belum pakai green screen ya, jadi masih ruang rahasia aja di sini. Ya, terus habis itu gimana cara pemasangan mic, ya kan? Sekarang pertanyaannya, Bro Michael, yang kembali lagi ke laminating atau press. Saya muncul lagi. Muncul lagi. Tadi saya disulap, Bapak Ibu, sama Bro Soyu, ya, Soyu Katana disulap menghilang ya. Ini saya coba muncul, coba saya bisa hilang lagi nggak? Ada lagi. Mantap. Bro Michael, sekarang keren, Bro. Sekarang ada pertanyaan dari saya nih, Bro Michael. 15 menitan. Bro Michael, jadi pada saat Anda melakukan IG Live ini kan ada green screen di belakangnya kan, istilahnya. Terus ada penyetingan mic-nya segala macam ya. Yes. Benar kan? Nah, kalau cuman ada orang yang nawarin kepada Bro Michael cuman mic-nya aja misalnya. Harganya murah. Contohnya 175.000. Oke. Ya. Nah, tiba-tiba ada satu orang lagi yang nawarin Bro Michael bundling. Tenang. Mic ada. Ya. Terus webcam ada. Atau mungkin kamera ada. Terus green screen ada. Dan jauh lebih murah, istilahnya kalau dibanding. Kira-kira Bro mau ambil yang mana, Bro? Kalau kita hitung-hitung, misalkan ternyata lebih hemat, ya udah ambil yang bundling dong.
Betul. Tergantung Nah, kebutuhan. Misalkan saya dari belum ada ya, saya belum ada green screen, belum ya, ada apa ya, mic dan lain ya, sebagainya. Udah pasti saya ambil bundling. bundling betul. Itulah trik saya dulu juga sama sampai sekarang. Ya, jadi dulu sampai sekarang bundling itu adalah nomor satu yang paling oke. Kenapa? Karena itulah sifat manusia. Pengen cepet-cepet semuanya komplit. Kalau bisa komplit, ngapain beli cuma satu, bener nggak? Gitu. Kalau kita bisa beli lebih komplit lagi, kita beli makin komplit. Mau utang sana, utang sini, makanya banyak utang nih, cicilan dan sebagainya. Mungkin teman-teman merasa. Ini jelek ya buat teman-teman ya. Ya. Tapi kalau saya sarankan bundling itu harus dipikirkan juga. Jadi butuh nggak gitu loh. Need, kita butuh namanya need. Kalau kita tahu bahwa itu, ini kayaknya bisa kita pending dulu lah. Contohnya cuma pakai handphone aja. Ini sekarang saya pakai handphone ini baru beli nih. So, apa tuh? Webcam. Ini kan saya pakai TV yang di sini. Ya, webcam. Nah, ini baru datang ada mic dan sebagainya. Nanti saya pasang juga. Jadi mulai saya bikin segala macam. Jadi intinya teman-teman harus tahu dulu need-nya. Apakah ini butuh? Apakah Anda butuh barang ini? Kalau Anda butuh, beli. Tapi kalau nggak butuh, ya mendingan spending dulu, nunggu uang lebih. Nah, ini sekarang saya pakai handphone aja sekarang untuk bisa bicara dengan Bro Michael. Nah, kita kembali lagi Bro Michael. Jadi jelas udah bisa ini ya, udah bisa share. Tapi sayangnya saya belum bisa untuk merubah belakangnya karena ini masih biasa aja. Bro Michael, tadi udah dijelaskan tentang reseller dan dropship ya. Mungkin kalau mau dijelaskan panjang lebar pasti panjang banget. Jujur aja ini bisa sampai, ini saya sengaja untuk persingkat waktu. Nah, kita lanjut ke namanya stop buying customer. Weh, apa sih stop? Namanya stop apa, brother? Sebelum masuk ke stop buying ya, stop buying ya. Baik, Bapak Ibu silakan. Ada yang mau nanya dulu nggak nih? Nah, biar yang lain bisa interaktif, silakan bertanya ke kolom komentar, diketik dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, enak jadi reseller atau jadi dropship atau apa gitu ya. Kayaknya udah pada jago semua berarti. Hah? Kayaknya udah pada jago semua, pada jago jualan semua. Ya, rata-rata banyak pebisnis nih, sahabat-sahabat dari Metrik Asia ini banyak pebisnis. Benar, banyak banget pebisnis saya lihat. Terasa udah tinggal 15 menit lagi, bro. Waduh. Nanti kalau misalkan nggak sempat, boleh nggak minta waktu sesi kedua, Bro Soyup? Siap. Nggak apa-apa ya? Oke ya. Nanti juga ya buat Bapak Ibu, kalau waktunya misalkan ternyata seru banget, banyak yang mau nanya, nggak sempat, ataupun penjelasan dari Pak Soyo Katana itu lengkap gitu ya. Nanti kita coba sambung untuk yang sesi kedua, nanti bisa tolong masuk lagi ke IG Live, tapi saya butuh waktu sekitar 30 detik sampai 1 menit untuk simpan videonya dulu ya, Bapak Ibu ya. Siap. Oke, siap. Sambil menunggu yang nanya, silakan Bro Soyu boleh dilanjutkan tadi tentang stop buying ya tadi. Nah, habis stop buying kita akan melakukan sulap lagi ya. Kita jelasin stop buying dulu. Nah, kita baca aja dari kata-kata stop buying customer. Customer adalah konsumen kita, buying adalah pembeliannya, ada stop, artinya dia berhenti untuk membeli. Kenapa? Karena ada something-nya. Percaya tidak percaya, manusia itu mempunyai rasa boring, rasa bosan. Ya kan? Jika Anda tidak punya inovasi penjualan, otomatis contohnya produk yang Anda jual misalnya boba ya. Sekarang lagi in tuh boba. Apa sih yang bikin beda boba Anda dengan boba yang lainnya? Ya kan? Tapi ternyata boba Anda misalnya tadinya rame. Orang pada datang semua, pada nikmatin semua boba Anda. Ya kan? Bobanya itu terus, yang ada cuma itu terus ya. Jadi tidak ada inovasi. Otomatis orang akan nyari yang lain. Nyari rasa yang lain gitu. Nah, tapi kalau Anda punya inovasi, misalnya bikin boba dengan Thai tea, atau boba dengan coffee, atau istilahnya apa deh, pokoknya dimodifikasi menjadi minuman yang berbeda, otomatis orang itu akan tetap balik lagi untuk mencoba inovasi-inovasi yang terbaru dari Anda semua sebagai pedagang, pengusaha, dan sebagainya. Brother? Oke. Ya, kalau misalnya untuk karyawan ya, ini tadi saya belum bahas tentang karyawan, tapi ini singkat aja untuk karyawan yang masih ingin kerja gitu loh, istilahnya masih belum bisa, istilahnya masih mager atau mapin.
malas pindah, tapi Anda sudah di PHK ya, itu Anda bisa cari perusahaan baru. Itu namanya keluar dari zona nyaman. Ya. Cari perusahaan baru dengan cara Anda reply lagi, ya mulai dari awal lah, namanya itu keluar dari zona nyaman. Cari sesuatu yang baru kalau bisa. Gitu. Ya. Kita lanjut ya, stop buying ya. Ya, boleh. Stop buying dulu, stop buying. Ya, tapi Anda bisa tahu tentang sanitizer dengan masker yang medis. Masih ingat nggak kasus yang kemarin bahwa orang bisa memperkaya diri dengan cara dia merasa bisa memperkaya diri dengan cara menjual, misalnya menstok sanitizer yang banyak, masker medis yang banyak, ternyata adalah kesalahan, ya kan? Betul, kesalahan. Nah, itu jangan dilakukan. Yang ada adalah stoknya jadi numpuk ya, karena orang udah nggak beli lagi. Betul, dan habis disita, habis itu mungkin masuk ke bui ya, seperti itu. Jadi kalau jadi pedagang itu yang pertama adalah seperti Cici, pedagang Cici yang lagi viral itu, dia jujur, dia tetap menjual barangnya dengan harga yang biasa-biasa aja, tidak dinaikkan gitu. Harga standar lah semacam itu. Nah, itu jadi orang itu jadi pengen balik lagi kepada Cici itu. Oh, Ci, kemarin Cici yang di TV ya gitu, yang lagi viral ya, sampai dikasih penghargaan ya gitu. Karena Cici menjualnya dengan tanpa menaikkan harga gitu. Pernah lihat cerita itu, brother ya? Pernah. Ya, jadilah pedagang yang saat ini adalah saya jelaskan, jadilah pedagang yang baik dan benar gitu loh. Brother, yang betul menjadi yang baik atau menjadi yang benar? Menjadi yang benar. Karena Menjadi yang benar. baik kadang-kadang belum tentu benar, tapi yang Betul benar sekali. sudah pasti baik. Nah, inilah kenapa Bro Michael ini adalah motivator yang luar biasa, yang dahsyat, yang perlu Anda semua bisa belajar dari dia. Dia yang nomor 1 lah. Terima Yang kasih, dahsyat, sama-sama. Belajar juga dari Pak Soyo Katana nih, yang luar biasa hebat. Okay. Amin. Jadi saya yang mau nanya ya, boleh sambil nunggu, ya. Sambil nunggu saya mau main sulap satu lagi. Ya boleh. Sambil menunggu Bapak Ibu, silakan kalau yang mau nanya, dan boleh kita nanya, mau silakan. minta Bro Soyo mainin sulap dulu ya, sambil Anda mencoba untuk mengetik kira-kira mau nanya apa. Nah, di Apa sini itu? ada beberapa kartu sebenarnya, beberapa kartu. Ada as, ada 2 diamond, 5 diamond, dan 9 ya. Kelihatan nggak, brother? Boleh diangkat lebih tinggi. Oke. Nah, iya. Ya. Oke. Ya. Tangan saya seperti ini. Nah, ini tinggal gini aja, brother. Nah, itu akan menjadi kartu as semua. Kok bisa? Kok bisa? Nah, kalau mau tahu caranya, tinggal ikutin kelas sulap saya aja nanti. Saya akan buka nanti. Yes. Bagi Anda yang pengen tahu gimana cara ngerubah kartu tadi ya, yang begitu tiba-tiba diletakkan jadi as semua, mungkin boleh ikut kelasnya dari Pak Soyo Katana nih. Itu kapan kelasnya, Bro Soyo? Menarik. Segera. Segera ya. Ya, segera. Nanti saya akan kasih tahu kepada Bro Michael juga, kepada teman-teman Matrix juga semuanya. Siapa tahu Bro akan mensupport juga. Siap. Ya. Nanti kalau yang mau boleh DM. Siap. Mau belajar sulap gitu ya. Oke, ada pertanyaan Bro, mungkin? Ya, silakan kalau ada yang mau nanya. Kalau belum saya nanya dulu ya, Bro ya. Boleh. Nanya dong. Di saat Covid seperti ini nih, ya. Lebih banyak orang memilih jadi reseller atau dropship? Kalau misalnya takut, jadi semuanya itu tergantung dari kitanya, kuat modalnya atau enggak sebenarnya. Kalau dia tahu peluangnya, contohnya sanitizer, kayak kemarin sanitizer, dia berani istilahnya, dia tahu bahwa sanitizer sangat dibutuhkan, gitu contohnya, sangat dibutuhkan oleh orang-orang. Dia akan jadi reseller. Dia akan misalnya mencoba stok sebanyak-banyaknya, yang akhirnya terjadilah yang kayak kemarin gitu loh. Tapi kalau mau jadi yang penting adalah stoknya adalah yang
banyak boleh, tapi jangan terlalu banyak gitu loh. Jangan kayak stok ke gudang sampai bertumpuk-tumpuk, itu jangan sampai. Istilahnya cuma berapa box, berapa ya gitu. Ibaratnya kita hitung ya, rata-rata kita bisa menjual berapa, ya, misalkan menjual 10 gitu ya dalam sehari, ya kita stoklah 15 gitu ya. Jadi kan masih ada spendnya ya. Betul. Jadi kita harus banget, ya. Benar bro. Jadi sebenarnya mau jadi reseller maupun jadi dropship itu tergantung feeling, bukan feeling ya. Jadi kalau pedagang itu sebenarnya ada something kayak misalnya tahu baca gitu, baca keadaan. Jadi teman-teman kalau sebagai pedagang biasanya suka baca keadaan. Wah, keadaan ini lagi butuh apa nih? Kalau kita nggak cepet, diambil orang gitu istilahnya. Itulah pedagang. Jadi kalau makanya banyak juga tuh, masih inget nggak kalau ada acara apa ya, Jakarta Fair? Jakarta Fair. Ya, Jakarta Fair itu banyak yang jualan apa? Ya digoreng. Makanan. Ya, itu berjejer semua tapi sama semua. Ya. Apa namanya? Nah, semacam itulah pokoknya. Jadi semua berjejer. Ya, stand. Oh, bukan yang digoreng, brother, yang pakai telur tuh. Ada telur bebek 2, kerak telur ya. Iya. Kerak telur. Mie kocok lah ya pokoknya itu ya. Iya, kayak gitu juga, atau kerak telur lah sebenarnya. Jadi berjejer semua. Nah, itu kan istilahnya orang kalau mau beli kerak telur pada itu udah tahu pasti di Jakarta Fair ada kerak telur. Gitu. Jadi kalau mau cari kerak telur ya nunggu Jakarta Fair ada gitu. Semacam itu, bro. Okay. Jadi sebenarnya kalau ya baca situasi, sebenarnya intinya pintar-pintar lah baca situasi. Kalau istilahnya tren lah, misalnya lagi trennya, ada kesusahan, wah cepet banget itu. Jadi kalau teman-teman mau cepat bisnisnya, itu ada namanya grup WA, grup WhatsApp, yang isinya itu para dropshipper atau para supplier. Nah, join di situ. Itu kalau cepet banget. Berarti apa? Lebih banyak dropshipper ya? Kalau bro saya kan di bidang sulap, jadi istilahnya kalau dropship saya itu barang sulap tuh harganya abu-abu, brother. Kalau misalnya itu buatan dari homemade dari teman-teman saya gitu. Jadi yang contohnya nih koin. Contoh dulu yang ini kisah nyata ya. Dulu koin ini kalau cuman jual koin aja ya nggak laku kan. Betul. Nah, waktu itu saya bilang koin ini bisa saya masukkan ke botol, terus saya bisa hilang dalam sekejap. Itu harganya 100.000. Wow. Koin berapa koin? Jadi 100.000. Koin, satu koin aja. Satu koin aja. Dan itu jualnya banyak. 100.000 ya kira-kira udah dapat berapa gitu. Jadi sebenarnya baca situasi dan inovasi. Jadi sebenarnya kalau Bapak punya produk, contohnya masker, ya kan? Contohnya masker. Inovasi apa kira-kira yang bakal orang tuh ngelihat masker Anda bagus? Nah, contohnya saya punya masker di belakang namanya masker Protect. Sambil saya promosi di sini mungkin. Dan masker Protect ini dia istilahnya kalau kena debu itu nggak masuk. Gitu, disedot pakai vacuum cleaner, itu debunya itu nggak masuk ke dalam, kan di luar, masih tetap di luar gitu. Tembus ya? Istilahnya nggak tembus gitu loh. Dan itu saya sebagai reseller, saya stok barang. Reseller itu ya? Ya, kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan masker yang bagus, masker yang keren, masker yang memang istilahnya mereka kan kadang-kadang suka memilih, ini beli ini bagus nggak ya, bahannya tipis nggak ya, dan sebagainya kan. Tapi kalau kita udah punya uji coba, yaitu dengan video. Nah ini, nanti saya jelaskan. Dengan video yang menjelaskan bahwa masker ini adalah masker yang terbaik. Masker yang misalnya contohnya debu itu pada saat kita pakai vacuum cleaner, itu dia nggak akan masuk, nggak akan tembus gitu loh. Ya bayangkan seperti itu, dan nafasnya bagus dan bentuknya keren. Seperti ninja lah, seperti itu. Nah itu penjualan cukup lumayan besar, brother. Cukup lumayan besar. Nah itu baru cocok jadi reseller. Jadi ada barang
yang bisa kita jadiin reseller, ada barang yang kita jadiin dropship gitu. Tergantung itu jangka panjang atau tren gitu yang harus kita bisa milah. Kalau itu jangka panjang, jadilah reseller. Yes, kalau jangka panjang reseller aja ya, karena harganya Ya, juga kita dapat jangka panjang murah. reseller. Tapi kalau dia cuma Ya. tren, lebih baik dropship aja ya. Ya, dropship aja. Yang penting jual, yang penting dapat untung dikit. Yang penting kita juga ada yang sukses karena dropship, brother. Cuma dropship. Dia udah punya rumah mewah, mobil mewah, cuman sebagai dropship. Gitu. Cuma dropship aja ya itu ya. Dropship aja. Ya, jadi nggak perlu jadi reseller. Jadi dia apapun yang customer minta itu dia punya semua. Itu kisah nyata. Waktu itu ada seorang ibu-ibu, kalau nggak salah namanya siapa ya, saya lupa. Pokoknya ada cerita itu bahwa dia bisa menghasilkan uang dan mendapatkan misalnya bisa membeli rumah yang cukup besar dan mobil itu dengan cara sebagai dropshipper aja. Bukan jadi reseller gitu loh. Tapi kalau mau jadi dua-duanya, ya saya sarankan bisa boleh-boleh aja, brother. Lumayan. Kantong sini, kantong Kadang-kadang kalau kita bisa jadi banyak reseller dan jadi dropship ya. dropship. Tapi tergantung kita baca dulu ya, baca situasi ya. Ini barang bisa jangka panjang atau enggak. Contoh, nanti misalnya masker, contoh apa ya? Contoh kita beli slime. Kira-kira kalau brother jadi saya, mau jadi reseller apa jadi dropship? Slime ya, slime. Slime. Dropship aja kan. Mungkin Ya, kalau ya benar, slime itu kayak semacam kayak mainan yang ditarik-tarik. yang ditarik-tarik itu kan ya. Iya, tarik-tarik ya, betul. Kayak karet-karet gitu ya. Karet-karet ya. gitu. Nah, kalau brother jadi dropship kan? Saya setuju. Dropship aja. Ya, dropship aja. Jadi gitu. Supplier kalau gak ada apa yang lo perlu gua ada. Betul, seperti saya, Pak. Betul, supplier kalau gak ada itu paling enak sih sebenarnya. Cuman kadang orang kita sebagai motivator akan bilang kita mesti fokus. Fokusnya apa? Fokus dengan produk yang kita punya sebenarnya. Kalau kita punya produk sendiri itu lebih baik. Jangan ikut, misalnya contoh gini, brother. Kalau kita punya produk eksklusif, itu untungnya lebih besar. Karena kita punya personal brandingnya cukup kuat, gitu loh. Dropship karena sunset. Wah, apa tuh dropship karena sunset? Karena sunset. Mungkin karena Atau penjualannya sudah perpajakan menurun gitu ya, karena sudah mau menurun. Jadi mending dropship kalau kata Bu Cherry ya. Ya. Halo Ibu, ini saya panggil Ibu Cherry atau Nona Cherry nih? Ibu Cherry ya? Ya, mungkin saya nggak tahu nih. Kalau dari gambar, ya Oke. Salah aja kenal lah ya, Bu Cherry. daripada nanti takut salah nih. Kecil banget. Iya, takut salah. Oke, jadi dropship itu memang kalau lagi kita udah baca, kayaknya udah nggak mau zamannya lagi nih. Ini COVID-19 ini udah hampir selesai nih. Kayaknya udah pada banyak yang sembuh gitu loh. Nggak ada peningkatan lagi yang positif. Nah, itu jadi janganlah jadi reseller masker. Betul kan? Betul. Jangan jadi reseller. Iya, dropship aja. Jadi kalau ada yang butuh tinggal ini aja, supaya supplier yang ngirim. Jadi enaknya jadi dropship itu adalah supplier yang ngirim. Tetapi kadang-kadang ada supplier yang nggak mau sesuai kiriman. Contohnya nih, customer kita memilih pakai ekspedisi A. Tapi si supplier, yes, tinggal 1 menit lagi. Maaf ya, Oke. tinggal 1 menit lagi, takutnya terputus. Ya, boleh nggak kita sambung di kedua tadi? Siap. Gimana mengatasi kalau si tadi supplier tidak mau mengirim sesuai spek yang kita minta gitu ya? Kita kan dropship atau nih, pengiriman. tapi dia nggak mau kirim karena dia punya spek tertentu atau apa gitu ya, yang kita nggak tahu gitu ya. Nah, kita akan jawab, dan saya juga mau nanya, kira-kira para magician ya saat ini kan lagi nggak bisa untuk offline ya, apa yang mereka lakukan ya? Mungkin ada yang jadi dropship, ada yang jadi reseller dan lain sebagainya. Tinggal 25 detik lagi ya. Jadi Bapak Ibu saksikan di part yang kedua ya. Di part kedua saya butuh waktu 30 detik sampai 1 menit ya. Boleh ya? Nanti masuk lagi ya Pak Songyu Katana ya ke live-nya saya ya. Bapak Ibu juga boleh masuk lagi ya. Oke, terima kasih. Udah tinggal 9 detik lagi. Kita sambung di part yang kedua ya. Terima kasih. Dan